Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menuliskan harapan serta doa terbaik pada kolom komentar, sehingga bisa kita aminkan bersama. Dengan begitu, semoga doa dan harapan kita semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap muslim pasti mendambakan bisa umroh atau naik haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Apalagi umroh atau ibadah haji merupakan momen yang sangat pas untuk lebih fokus pada ibadah guna mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Oleh karena itu, jamaah umroh dan haji dari seluruh dunia tak menyia-nyiakan kesempatan saat berada di tanah suci untuk bersungguh-sungguh berdoa di tempat-tempat yang diyakini mustajab untuk memanjatkan doa. Seperti yang kita pahami, ada beberapa adab berdoa yang dianjurkan. Salah satunya yaitu memilih waktu-waktu dan tempat yang mustajab ketika berdoa. Tempat-tempat tersebut berada di tanah suci Mekah dan Madinah. Berikut tempat-tempat mustajab untuk memanjatkan doa di tanah suci. Pertama, Multazam. Multazam merupakan tempat atau dinding yang terletak di antara sudut Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Multazam merupakan tempat terkabulnya doa. Tidak ada satupun doa yang seorang hamba ucapkan di Multazam kecuali akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Tidak mengherankan jika saat haji dan umroh, para jamaah rela berdesak-desakan di sekitar Multazam hanya untuk berdoa. Jadwalkan waktu khusus untuk berdoa di Multazam, dan siapkan doa terbaik sahabat agar lebih siap jika diberikan kesempatan untuk berdoa di tempat yang mustajab ini. Kedua, Hijr Ismail. Tempat selanjutnya yaitu Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah tempat berbentuk setengah lingkaran yang terletak tepat di sisi Ka'bah dan terdapat talang air di bagian atasnya. Dahulu, Hijr Ismail ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ismail. Setelah terjadi bencana alam, sebagian dinding Ka'bah roboh, sehingga ada pengurangan bangunan Ka'bah yang kini lebih dikenal dengan Hijr Ismail. Sehingga karena masih menjadi bagian dari Ka'bah, Hijr Ismail merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Sahabat dapat mendirikan sholat 2 rakaat di tempat ini agar mendapatkan banyak keutamaan. Ketiga, Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Pada bangunan Ka'bah terdapat 4 sudut atau rukun dalam bahasa Arab. Ada 2 rukun yang menjadi tempat mustajab untuk memanjatkan doa, yaitu Rukun Yamani dan Rukun Aswad atau Hajar Aswad. Rukun Yamani dan Rukun Aswad keduanya disebut pula dengan nama
dua rukun Yamani karena keduanya menghadap ke arah negeri Yaman. Selain memperbanyak doa, para jamaah haji atau umroh biasanya menyempatkan diri untuk mencium dan mengusap Hajar Aswad karena pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Keempat, antara Safa dan Marwah. Perjuangan Siti Hajar mencari sumber air ketika Ismail kecil kehausan diabadikan dengan menjadikan sa'i sebagai rukun yang harus dilaksanakan ketika umroh dan haji. Sa'i dilakukan dengan cara lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Pada tempat itulah sahabat dapat memanjatkan doa karena tempat tersebut merupakan salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Awali dengan membaca tasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar sebanyak 3 kali, kemudian disambung dengan doa yang diinginkan. Kelima, Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah tempat bekas berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang terbuat dari batu ketika membangun Ka'bah. Kini batu tersebut disimpan dalam bangunan kecil berkerangka besi dan tertutup kaca tebal. Letaknya berhadapan dengan pintu Ka'bah. Di sekitar Maqam Ibrahim inilah orang melakukan sholat sunnah ketika telah selesai tawaf. Karena keutamaannya, Maqam Ibrahim ini disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud. Keenam, sumur air Zam-Zam. Karena istimewanya air Zam-Zam ini, maka di area sumur ini juga salah satu tempat yang mustajab untuk memanjatkan doa. Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam penuh berkah dan makanan yang mengenyangkan serta obat bagi penyakit. Jibril mencuci hatiku pada malam Isra adalah dengan air sumur itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, Raudhah. Jika lokasi sebelumnya yang sudah disebutkan adalah tempat-tempat mustajab di kota Mekah, maka Raudhah ini terletak di kota Madinah, tepatnya di dalam Masjid Nabawi. Raudhah dikenal sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk banyak berdoa di Raudhah saat berada di Masjid Nabawi. Berdoalah yang panjang, insya Allah, Allah Maha mengabulkan segala doa. Itulah beberapa tempat mustajab di tanah suci yang sayang sekali untuk sahabat lewatkan. Siapkan doa-doa terbaik sahabat. Jika perlu tulis sejelas-jelasnya yang menjadi doa sahabat, maupun jika mempunyai titipan doa dari kerabat, sahabat, dan lainnya. Doa yang baik akan kembali pada yang mendoakan. Wallahu a'lam bishawab.